Berbagai penelitian bilang bahwa 70-80% produk yang ada di pasaran tuh gagal, apapun produknya ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya rata-rata supermarket deh ya, supermarket itu menjual produk yang ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu SKU. Jumlah produk yang ada di supermarket itu segitu banyak. Tapi apa semuanya laku? Enggak juga gitu ya. Kalau kita ngomong juga soal restoran juga sama, menunya banyak, ada yang tebel-tebel gitu ya. Tapi kalau dicek, kalau ditanya, sebenarnya yang terjual itu lagi gitu. Mungkin sekitar 10-20% dari menu yang ada itu menguasai kurang lebih 80% dari total pemasukannya gitu. Nah, apa sebenarnya yang nggak laku atau yang sampai gagal, sampai akhirnya mati gitu ya? Apakah itu produk jelek atau apa kurang promosi gitu ya? Atau malah jangan-jangan harganya kemahalan? Sebenarnya enggak, sebenarnya begini, ada banyak faktor ya, tapi saya mau ngelihat dari perspektif marketing, perspektif brand gitu ya. Seringkali kita itu sebagai manusia tuh pede, apalagi kalau ngerunning bisnis. Kita bikin produk yang bagus banget gitu ya, dan yakin orang akan beli gitu. Banyak orang berpikir bahwa manusia itu rasional. That's why makanya ketika kita bikin produknya juga rasional, harus yang paling bagus, yang paling keren gitu kan. Supaya orang milih ini karena orang pengen dapat yang paling bagus, kurang lebih gitu. Nah, tahun 1957 itu ada seorang pemenang Nobel namanya Herbert Simon gitu ya. Dia menang Nobel karena dia mengeluarkan satu prinsip namanya bounded rationality. Bounded rationality ini sebenarnya konsep yang ngomong bahwa sebenarnya manusia itu tidak sepenuhnya rasional gitu. Manusia nggak segitu ekonominya lah gitu. Maksudnya mau mendapatkan segala sesuatunya gitu ya, secara paling maksimal. Nah, kalau bounded rational ini diterapin ke dalam bisnis gitu ya, ada tiga hal yang sebenarnya membuat orang terjebak sama bounded rationality ini. Yang pertama adalah cognitive ability, yang kedua itu time constraint, yang ketiga itu imperfect information. Saya jelasin satu-satu ya. Kalau ngomong dari cognitive ability itu adalah tentang kemampuan orang untuk bisa bedain mana yang bagus, mana yang jelek gitu kan. Kita bikin produk bagus-bagus, belum tentu orang ngerti bahwa ini bagus gitu ya. Sama kayak kita bilang begini, orang-orang pintar, orang-orang hebat gitu ya, itu mikirnya selalu di depan dan kadang-kadang susah dimengerti sama orang kebanyakan. Karena apa? Mikirnya kepinteran gitu. Jadi orang-orang yang pada umumnya ini nggak pinter-pinter banget, biasa-biasa aja gitu ya, susah untuk ngerti. Nah, produk juga sama, seringkali juga begitu. Kadang-kadang terlalu bagus sehingga kita bingung untuk ngertinya apakah ini bagus apa enggak sih. Itu satu. Yang kedua, time constraint, ini udah paling standar lah ya. Kadang-kadang ketika kita beli barang, kita diburu-buru, harus ini, harus itu, nggak bisa benar-benar detail ngebandingin 1:1 gitu ya, speknya dan lain sebagainya, sehingga kita pada akhirnya memilih untuk ya udah deh, kalau nggak dapat yang paling bagus, minimal yang kita cari adalah yang cukup bagus buat kita gitu kan. Kita jadi satisficer namanya, jadi satisfy aja, asal good enough buat kita, ya udah itu yang kita ambil. Yang ketiga adalah imperfect information. Nah, ini yang paling sering banget menjadi kesalahan orang-orang. Orang mengkomunikasikan sesuatu itu lebih kepada, kalau dalam konteksnya produk ya, lebih kepada apa yang mereka pikir perlu mereka katakan, tapi bukan apa yang mereka pikir konsumen akan ingat gitu loh. Jadi seringkali kita ya dimanapun lah ya, apalagi orang marketing bikin iklan segala macam, kita berusaha untuk logonya kurang gede, feature ininya belum masuk, itunya belum masuk dan lain sebagainya. Kita pikir itu akan relevan buat orang, padahal belum tentu relevan juga gitu. Dalam banyak kesempatan malah nggak relevan, sehingga orang nggak dapat bahwa ini yang bagus. Nah, hal-hal kayak begini yang sebenarnya membuat produk-produk yang sebenarnya bagus gitu ya, walaupun nggak semua yang mati itu bagus gitu, tapi produk-produk yang bagus itu jadi akhirnya nggak bisa terjual dengan baik gitu kan. Nah, selain itu sebenarnya ketika kita beli barang gitu ya, otak itu punya kalkulasinya sendiri gitu kan. Mereka compare misalnya kualitas, compare harga, compare gengsi, compare brand, compare persepsi dan lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa, otak manusia itu nggak kayak komputer yang bisa ngitung semuanya, dihitung skornya berapa terus habis itu di compare sehingga dapat yang ini yang paling baik. Kita nggak bisa begitu gitu. That's why makanya kita juga sebenarnya kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita
jatuh pada satisfier tadi. Udah deh, yang penting cukup bagus buat kita. That's why makanya kalau kita lihat deh, jujur aja gitu, kita ngomong sama kita lihat pasangan kita masing-masing, apakah dia yang paling cakep, paling ganteng? Kayaknya enggak. Kita yakin ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng dari itu. Apakah paling baik? Enggak juga. Mungkin ada yang lebih baik gitu, atau kemungkinan besar ada yang lebih baik. Paling pintar, paling kaya dan lain sebagainya, enggak juga gitu. Ada yang lebih. Nah, tapi buat kita, kenapa kita mau sama dia dan kita tetap setia bahkan ketika kita tahu mungkin ada yang lebih dari sana, atau kemungkinan besar ada yang lebih? Karena buat kita ya udahlah, ini udah cukup bagus buat kita, ini sesuatu yang good enough dan kita bisa live with it gitu. Kita bisa jalan dengan ini, dan yang penting bikin nyaman. That's why makanya pelajarannya adalah untuk bikin brand juga bukan masalah cuma adu bagus gitu loh. Kalau adu bagus nggak ada selesainya. Akhirnya nanti kalau konsumen itu sebegitu rasionalnya, pada akhirnya barang yang terjual dia lagi yang paling bagus, sementara yang biasa-biasa aja nggak terjual. Tapi kalau kita lihat di pasaran, yang banyak terjual justru yang bukan yang paling bagus gitu. Karena apa? Karena mereka good enough buat konsumen, dan cara komunikasi ini juga bisa dapetin sesuatu yang relevan buat konsumen, dan yang paling penting adalah bisa bikin nyaman buat konsumen. Itu sih.